wabarakatuh. Diskusi kali ini akan dimulai dengan pertanyaan ya, mengapa ada banyak agama? Saya akan coba bahas dari perspektif desain. Yang pertama yang harus kita pahami, sebenarnya agama itu hanya satu. Bagaimana tidak? Kalau kita lihat semua makhluk di dunia ini memiliki something common, gitu ya. Support sistemnya itu sama-sama air, sama-sama punya darah. Seakan-akan mereka itu dari pabrik yang sama. Begitu juga dengan manusia, apapun itu kulit hitam, kulit putih, mereka punya sistem pengindera yang sama, pencernaan yang sama. Jadi bagaimana mungkin dengan desain yang sama memiliki manual book yang berbeda? Kalau kemarin kita sudah bahas GSM tentang bagaimana cara memperlakukan logo itu. Saya juga pernah punya pengalamannya ketika saya dikontak oleh seorang rekan yang dimana company-nya tempat dia bekerja itu tanpa mereka sadari memiliki 3 logo yang berbeda. Beliau menanyakan kepada saya konsultasi, kami bingung logo kami yang mana, karena ketika kami cari di Google kami menemukan ada 3 versi logo ini. Rekan-rekan juga bingung harus pakai yang mana, yang resmi yang mana, bahkan mereka sendiri tidak tahu. Mengapa hal itu terjadi? Pertama, edukasi tentang desain itu belum menyeluruh. Tidak semua instansi itu mentreatment logonya, identitasnya itu dengan baik, tidak punya GSM yang baik, sehingga orang-orang yang ingin menggunakan logonya tidak disediakan satu link download yang resmi. Mereka mencari dengan googling yang mana logo yang di-download itu pecah, sehingga mereka harus mungkin mengganti teksnya, mereka harus nge-trace, kemudian mereka unggah dokumen mereka, sehingga itu menjadi base data. Ketika orang lain mencari logo yang sama, mereka akan mendapati ada logo yang sebelumnya digunakan dan logo yang sudah direstorasi dengan seadanya. Disitulah awal mula dari versi-versi logo itu terbentuk gitu. Ada yang asli dan ada yang direstorasi, ada yang menyesuaikan, bahkan tidak sedikit kita melihat ada logo-logo yang mereka bikin sendiri gitu, kayak fake project, tapi akhirnya mereka merasa itu bagus dan dipakai gitu ya. Kasus yang sama terjadi, kenapa kok agama itu ada banyak? Yang pertama, sebagaimana desain satu GSM itu diinterpretasikan secara berbeda. Saya mendapatkan kaidah ini dari satu kajian Al-Bidayah wa Nihayah ya, tentang penciptaan alam semesta, bahwa manusia by nature, by default, secara fitrahnya cenderung menghambakan dirinya pada sesuatu. Kalau dia tidak menghambakan dirinya pada true God, dia akan cenderung menghambakan dia pada sesuatu yang lebih superpower dari dia. Dan bahayanya adalah ketika kita menghambakan pada sesuatu yang salah dan kita sudah mulai menggunakan akal sama perasaan kita. Di budaya-budaya tertentu ada yang namanya pengorbanan, sacrifice, pengorbanan darah, kita harus memotong berapa hewan, menyerahkannya ke lautan, bahkan yang lebih parah itu mereka harus membunuh anak mereka untuk sebuah persembahan. Itu akan menjadi satu hal yang membahayakan ke masyarakat kita. Contoh lain adalah kenapa kok banyak agama yang berbeda itu. Yang di angkatan saya dulu ya, kita mengenal ada Photoshop versi 5, 6, Photoshop X berapa. Coba bayangkan seorang desainer yang selalu update Photoshopnya, tapi dia tidak pernah mendelete Photoshop yang sebelumnya. Sehingga di komputernya itu ada beberapa software Photoshop yang semuanya bisa di running gitu. Dan itu bagi saya jadi sebuah ilustrasi ya, dari satu perspektif ya. Kenapa kok ada banyak Photoshop di laptopmu? Karena ternyata dia tidak update ya. Sementara di konsep agama itu kita mengenal ada Nabi dan Rasul. Yang ini mungkin juga akan menjawab ya. Kalau di Islam itu kan tidak boleh menikahi saudara kandung. Zaman Nabi Adam kan nggak ada orang lain. Berarti mereka menikahi saudara kandungnya. Pertama gini, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu yang mana dia tidak ada kewajiban untuk menyebarkan. Sementara Rasul diutus pada kaum yang menyelisihi tauhid. Sehingga kita tahu bahwa Nabi pertama itu adalah Nabi Adam dan Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Diutusnya Rasul yang baru, dia akan menghapuskan hukum yang lama dan memberikan hukum yang baru atau melengkapi hukum yang lama. Kenapa demikian? Karena manusia itu berkembang. Dalam perkembangan peradaban manusia itu, mulai dari masyarakatnya kecil sampai yang sebesar sekarang ini, banyak rules yang berkembang. Ya katakanlah zaman Nabi Adam cuma satu keluarga, mereka bisa menanam padi dimanapun. Tapi ketika katakanlah sudah beberapa ratus keluarga, tentu harus ada hukum bagaimana pembagian tanah, hak milik segala macam. Dari budaya menanam, kemudian berpindah tempat, kemudian budaya berdagang, tentu ada hukum bagaimana berdagang ya. Yang dulu orang tidak bertetangga, sekarang punya tetangga. Berarti ada hukum tetangga lagi dan ada hukum-hukum yang memang harus dihapuskan. Begitu juga ketika Nabi Adam diutus untuk menjadi khalifah di bumi, syariatnya Allah memperbolehkan untuk menikah meskipun disilang ya. Jadi anaknya Nabi Adam itu kan ada 4 ya, ada 2 cowok, ada 2 cewek, dan masing-masing cowoknya itu ada dalam satu kandungan, jadi kayak saudara kembar gitu. Dan Nabi Adam menikahkannya itu dengan cara bersilang. Syariatnya waktu itu seperti itu. Dan ketika sudah ada banyak berkembang itu ya tadi ada pembaharuan, ada mungkin penghapusan hukum sampai society ini sudah pada puncaknya ya di akhir zaman. Makanya diutuslah Nabi dan Rasul terakhir itu untuk dalam rangka
memberikan satu rules final gitu ya, yang ini rules ini akan bisa diaplikasikan di akhir zaman gitu. Intinya di sini adalah bahwa seiring dengan adanya peradaban yang berkembang itu membutuhkan treatment dan rules yang berbeda. Kalau rekan-rekan ingin tahu whole story-nya, ada satu kajian judulnya Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ustadz Nur Samsul Komar. Beliau menceritakan dari proses penciptaan malaikat, jin, manusia, nabi dan rasul satu persatu dan detail gitu ya. Kembali lagi ya kepada pertanyaan kenapa kok banyak agama? Karena ada satu distorsi dari satu pesan yang utama, kemudian masyarakat yang berkembang, mereka hidup di satu tempat, budaya untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh leluhurnya itu tidak terjadi, atau bahkan ada update diutus nabi baru, mereka tidak update atau mereka tidak menerima, sehingga mereka fokus pada versi itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada Photoshop, ada satu kelompok orang dikasih satu versi Photoshop versi pertama gitu ya, oke, mereka sudah bernyebar bentuk studio sendiri-sendiri, kemudian Adobe turun lagi menyampaikan ini ada versi kedua gitu. Beberapa orang menerima gitu, oh ini update ya, yang intinya sama-sama dari Adobe, ini adalah update, saya terima. Kemudian mereka update, mereka mendelete versi sebelumnya dan mereka menggunakan versi yang terbaru. Tapi ada orang-orang yang masih bertahan dengan versi tersebut, sehingga disitulah kita bisa tahu bahwa ada beberapa versi. Kalau dari kita itu agama Samawi, Yahudi, Kristen sama Islam punya historical nabi yang sama. Yang saya pahami adalah Yahudi itu tidak menerima update ajaran dari Nabi Isa, mereka menolak itu, dan yang diyakini umat Muslim adalah setelah Nabi Isa itu ada Nabi Muhammad, yang itu juga tidak diupdate gitu ya, versinya mungkin seperti itu, sehingga memberikan satu versi yang berbeda. Dari tiga versi itu aja kita bisa tahu ya bahwa ada perbedaan gitu ya. Belum lagi nanti ada yang tadi ya, animisme, dinamisme, mereka berkreasi sendiri dengan adanya perasaan mereka, karena mereka meyakini bahwa ada sesuatu yang harus kita sembah gitu. By default memang seperti itu, sehingga mereka meng-create sendiri, mereka berimprovisasi, muncullah satu keyakinan baru. Dan bahkan kalau Anda googling, ada satu agama yang doanya itu ke Diego Maradona. Kebingungan itu yang membuat rekan-rekan kita ada yang ateis, agnostik. Inilah yang menjadi satu variasi mengapa ada banyak agama. Pada itu penting adalah kita menemukan kembali ajaran yang